baik dari pemerintah bagaimana kemudian mencarikan solusi agar warga Desa Sukamulya tidak menjadi korban atas proyek pembangunan bandara internasional ini. Tuntutan warga sebetulnya adalah pengen pemerintah hadir langsung dengan masyarakat, kumpul ngobrol apa yang menjadi persoalan. Karena fakta di lapangan, kalau kita cross check, ternyata banyak proses-proses yang tidak sesuai dengan aturan yang sebagaimana mestinya. Kita banyak jumpai rumah-rumah hantu yang sebelumnya tidak ada rumah di atas tanah itu. Tetapi kemudian setelah ada proyek ini, kemudian banyak bermunculan rumah-rumah hantu yang disebut atau istilah orang Sukamulya rumah hantu karena berdiri bangunan rumah tapi tidak ada isinya sama sekali, dan dalam proses pembuatannya pun asal-asalan, yang penting seperti rumah. Nah, kemudian yang kedua, sebagai bentuk penguatan organisasi rakyat, ini penting kiranya karena masyarakat sangat berkomitmen untuk menolak itu, maka saya kira perlu adanya posko-posko siaga. Dan kita bersama masyarakat Sukamulya selalu siaga dari pagi sampai malam, kemudian pagi lagi kita sudah 2 hari mendirikan tenda posko siaga ini sekaligus dengan dilengkapi dapur umum. Jadi kita makan semuanya di sini dan masak di dapur umum. Seperti itu. Sudah berjalan berapa lama posko ini berdiri? Sejak hari Selasa. Dimulai dengan long march, kemudian di akhir setelah duhur kita bangun posko, dan sampai hari ini posko masih kita dirikan. Sampai kapan? Saya kira sepanjang apa yang menjadi tuntutan warga Desa Sukamulya belum terpenuhi, kita akan selalu siaga dengan bertahan di posko siaga ini. Lembaga-lembaga yang terlibat, lembaga apa saja? Ya. Lembaga yang bersama dengan warga Sukamulya mendampingi, pertama dari Konsorsium Pembaruan Agraria, saya sendiri dari Konsorsium Pembaruan Agraria, kemudian dibantu oleh kawan-kawan Lembaga Bantuan Hukum Bandung dan kawan-kawan dari Aliansi Petani Indonesia. Bersama-sama kemudian ada organisasi tingkat lokal yaitu Serikat Petani Majalengka, bersama-sama untuk membantu memberikan dukungan dan solidaritas terhadap warga Sukamulya. Bersama-sama melakukan penolakan sekaligus memberikan rasa percaya diri agar warga Sukamulya tetap semangat, tidak pernah mundur untuk terus berjuang dan dalam rangka mempertahankan hak-hak mereka. Adakah respon dari pemerintah setempat dan seperti apa? Sampai hari ini untuk respon dari pemerintah belum ada. Yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri sampai hari ini hanya sebatas menunda pengukuran sampai waktu yang belum ditentukan. Bisa saja pengukuran itu terjadi besok, nah, atau lusa atau minggu depan. Nah, dalam rangka menghadapi itu, maka kami mendirikan posko ini tujuannya salah satunya itu. Kita pun harus selalu siaga supaya tidak kecolongan, karena pernah terjadi pada tahun 2014, tepatnya tanggal 18 November, itu warga tiba-tiba tanpa sepengetahuan warga secara mendadak tim ukur datang langsung tanpa ada pemberitahuan terhadap pemerintah desa melakukan pengukuran. Ketika warga melakukan penolakan karena jumlahnya saat itu sangat sedikit dan tidak ada persiapan, sehingga warga kalah. Maka pengukuran terjadi waktu itu. Beberapa warga Sukamulya menjadi korban akibat dari tindakan represif pihak kepolisian yang melakukan pengawalan terhadap tim ukur waktu itu. Maka tahun 2014 itu menjadi pelajaran yang sangat berharga dan penting bagi warga Sukamulya untuk selalu siaga dalam rangka menghadang dan melakukan perlawanan terkait pengukuran itu. Sejauh ini adakah beberapa warga yang dikriminalisasi? Sejauh ini belum ada warga yang dikriminalisasi. Mudah-mudahan tidak ada. Karena apa yang kita lakukan tidak kemudian dengan cara-cara melawan hukum. Kita mendirikan tenda, kita berkumpul, berserikat, dan itu adalah hak bagi seluruh warga termasuk warga Desa Sukamulya dalam rangka memperjuangkan hak-haknya. Dan kita dalam rangka berjuang ini dilindungi oleh undang-undang sebagaimana Undang-Undang 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang menyampaikan pendapat. Jadi sampai hari ini pun tidak ada warga yang dikriminalisasi. Tapi memang tahun 2014 banyak warga Sukamulya itu menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh aparat waktu itu. Berapa orang? 6 orang menjadi korban, dan di antara 6 itu masuk rumah sakit karena lukanya sangat serius waktu itu. Kepalanya bocor
sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Itu awal proses pembebasan lahan ya? Pengukuran. Pengukuran. Waktu itu pengukuran. Adakah sosialisasi dari pengembang? Sampai hari ini sosialisasi langsung kepada masyarakat Desa Sukamulya itu belum pernah ada. Pertama. Kedua, yang semestinya dalam peraturan itu sendiri pemerintah desa dilibatkan dalam unsur kepanitiaan, tapi nyatanya pemerintah desa itu sendiri tidak pernah diajak keterlibatannya dalam panitia itu sendiri. Karena pemerintah Desa Sukamulya berkomitmen bersama masyarakat untuk menolak adanya pengukuran ataupun penggusuran terkait pembangunan bandara internasional ini. Ada berapa lahan yang menjadi pembebasan lahan tersebut? Untuk Desa Sukamulya itu sendiri 730 hektar yang akan digusur untuk pembangunan itu sendiri. Nah, kalau hitung-hitungan 730 berarti satu Desa Sukamulya itu ya hilang dan warganya tidak tahu kemana. Karena sampai hari ini pun pemerintah belum memberikan solusi yang tepat bagaimana cara supaya masyarakat Sukamulya tetap ada, Desa Sukamulya tetap ada. Nah, inilah yang kemudian menjadi alasan kenapa sampai hari ini warga Desa Sukamulya melakukan penolakan. Karena ketika Desa Sukamulya digusur untuk pembangunan bandara, saya kira bukan hanya persoalan harta saja yang hilang, bukan hanya persoalan tanah saja yang hilang, tapi peradaban, budaya, dan juga yang lain yang sudah lahir semenjak Desa Sukamulya ini ada. Seperti apa pergerakan ekonomi warga setempat secara umumnya? Mereka bertani atau ada yang bekerja di sektor formal atau non formal? Secara umum warga Desa Sukamulya adalah petani dan hasil dari pertaniannya itu sangat bagus. Dan lahan itu tidak pernah ada matinya. Pasca panen padi maka oleh warga, oleh petani itu ditanami dengan sayur-sayuran. Dimulai dari cabai, sayur-sayuran, kacang dan juga yang lain. Ini sangat disayangkan loh. Wilayah yang potensi penghasilan ekonominya cukup gede, cukup bagus, sehingga kemudian dengan adanya proyek itu harus disingkirkan. Ini yang menjadi alasan, di samping memang tadi menjadi alasan untuk melakukan penolakan, juga persoalan hasil tani yang dihasilkan dari tanah yang ada di Desa Sukamulya itu sendiri. Seandainya pejabat birokrasi maupun pemerintah setempat wilayah Majalengka ini maupun sampai pemerintah pusat, karena ini merupakan siaran langsung, seandainya ada mereka, apa yang Anda akan katakan? Kita minta sama pemerintah untuk adanya etikat baik, ngobrol secara baik-baik dengan masyarakat, dengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat dan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Saya kira ketika pemerintah itu ada etikat baik, saya kira masyarakat juga bisa mendengarkan, atau kemudian kita bersama-sama mencarikan win-win solusinya seperti apa. Cuman karena pemerintah sampai hari ini tidak pernah melakukan etikat baik itu, maka warga menolak itu. Seperti itu, sehingga ya pemerintah belum ada etikat baik, apalagi pemerintah Kabupaten Majalengka itu sendiri dengan cara melakukan pendekatan represif. Nah, ini yang kami sayangkan. Kenapa sih dalam rangka pembangunan proyek itu selalu dilakukan dengan cara-cara pendekatan yang represif, yang kemudian korbannya adalah petani ataupun warga desa setempat, yang dalam hal ini adalah warga Desa Sukamulya itu sendiri. Untuk kepala desa setempat, ada yang terlibat atau ada yang kontra? Saya sangat mengapresiasi sekali pemerintah Desa Sukamulya itu kompak dan berkomitmen bersama-sama masyarakat untuk menolak. Saya kira baru ditemukan ada kemudian aparat desa dan langsung dikomandoi oleh kepala desanya, dalam hal ini Tunggu, bersama-sama masyarakat untuk terus komitmen dalam rangka mempertahankan desanya. Nah, mudah-mudahan komitmen kepala desa dan aparat desa bersama masyarakat melakukan perjuangan ini sampai kemudian apa yang menjadi harapan dan cita-cita warga Desa Sukamulya tercapai, tetap komitmen.